Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya Gaza, Yafa, Arkan di rumah beserta para orang tua dan juga kakek nenek yang ikut menemani. Assalamualaikum Gaza, Arkan, Yafa. Temannya disalamin dulu. Udah lama sekali nggak berjumpa dengan mereka bertiga. Alhamdulillah sudah selesai tadi sekolah daringnya. Alhamdulillah bisa mendengarkan sirah bersama Guru Muti ya. Alhamdulillah hari ini kita masih membahas ya, menceritakan dari bukunya Mbah Pung Uyut Sukanto SA, Wahai Kekasih Allah. Nah, kisah kali ini tentang satu peristiwa yang sangat penting yang mengubah jalan perjuangan menegakkan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dengan masuk Islamnya seorang yang sangat hebat. Siapa yuk orang yang sahabat yang nantinya jadi sahabat Nabi yang sangat hebat, gagah perkasa? Umar bin ya betul Gaza, Umar bin Khattab. Masya Allah, ini orang yang memang sangat perkasa. Kalau ada kerumunan orang lalu ada Umar bin Khattab, dia paling terlihat gitu. Sangat menonjol, sangat kelihatan. Oh, itu Umar bin Khattab karena tinggi besar, gagah perkasa seperti itu ya, sehingga semua orang bisa melihat. Tapi bukan cuma badannya saja yang tinggi besar, orangnya sangat pemberani ya, dan selain sangat berani dia juga membela orang yang lemah, selalu menolong orang lain, tegas, mengambil keputusan dengan cepat. Dia menjadi salah seorang tokoh di Mekah dari kaum Quraisy, Umar bin Khattab atau Abu Hafiz, bapaknya Hafsah. Nah, tapi waktu itu belum masuk Islam. Sebelum beliau masuk Islam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti semua, Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, agungkanlah Islam, jayakanlah Islam, menangkanlah Islam dengan masuk Islamnya satu di antara dua Umar. Karena Rasul tidak tahu siapa yang diberi hidayah oleh Allah, sehingga beliau berdoa seperti itu. Yang satu adalah Amr bin Hisham, yang nama lainnya Abu Jahal. Itu menjadi musuh Islam. Yang satu adalah Umar bin Khattab. Ternyata Allah mengabulkannya Umar bin Khattab ya, yang masuk Islam. Nah, saat itu belum. Nah, ketika beliau itu mendengar bahwa banyak orang yang masuk Islam mengikuti Rasulullah, lalu berpisah dari keluarganya, terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, Umar marah. Muhammad ini membuat perpecahan. Umat Muhammad ini membuat pecah sebuah keluarga. Dia menimbulkan perselisihan. Jadi Umar bin Khattab marah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, dia membawa pedang yang besar sekali, panjang sekali, lalu berjalan. Aku mau menemui Muhammad, karena dia dengar-dengar Nabi Muhammad itu biasanya berkumpulnya di rumah Arkom bin Abil Arkom. Nah, beliau dalam keadaan perjalanan itu, di mana rumahnya itu ya, di mana tempat mereka berkumpul. Aku mau membunuh Muhammad. Jadi di sepanjang jalan dia berteriak-teriak, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Aku mau membunuh Muhammad. Berpapasanlah dia dengan orang musyrikin Quraisy. Kamu tidak membunuh Muhammad? Lihat adikmu, tengok adikmu, Fatimah binti Khattab. Dia dan suaminya sudah masuk Islam, sudah mengikuti Muhammad, sudah mengikuti agamanya Muhammad. Urusi dulu keluargamu. Kaget, adiknya masuk Islam, Fatimah. Maka tanpa pikir panjang, Umar bin Khattab segera berjalan dengan cepat ke rumahnya Fatimah binti Khattab. Suaminya bernama Sa'id bin Zaid. Ternyata Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid itu sedang belajar Quran. Gurunya namanya Khobab bin Al-Ith. Ketika mendengar suara kakaknya, Fatimah, di mana Fatimah? Wah,
Langsung mereka mau menyembunyikan Qur'annya, lalu gurunya disuruh bersembunyi. Khobab bin Aif sembunyi-sembunyi, karena orang ini bisa nekat untuk memukul atau membunuh seperti itu. Jadi gurunya disembunyikan, lalu mereka berdua, Fatimah binti Khattab, adiknya Umar bin Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid menemui kakaknya Fatimah, abangnya Fatimah, Umar bin Khattab. Ya Fatimah, katanya. Kemudian ada suami Sa'id bin Zaid. Aku mendengar dari orang tadi di jalanan bahwa kalian sudah berdua ini memeluk Islam. Belum juga menjawab, Sa'id bin Zaidnya sudah dipukul. Ya, adik iparnya dipukul. Wah, jatuh karena kan badannya gagah perkasa sekali Umar. Nah, melihat suaminya dipukul sampai luka gitu, Fatimah segera mendekat, melindungi suaminya. Tapi Fatimah jadi kena pukul juga dan berdarahlah bibirnya. Nah, keluar darah dari bibirnya, Fatimah jadi marah. Kok dipukul? Kok kami dipukul sampai berdarah? Jadi, ya betul, kami memang sudah masuk Islam. Memangnya kenapa? Apa yang kamu akan lakukan? Apa yang akan engkau lakukan? Ya abangku Umar, kalau kami memang sudah masuk Islam. Pokoknya dengan berani, kami siap untuk kau bunuh atau kau apakan, kami tetap tidak akan keluar dari agama yang sudah kami peluk. Apakah engkau akan memukul kami lagi atau bahkan membunuh kami lagi, kami tidak peduli. Kami akan tetap memegang teguh agama ini. Umar melihat adiknya berdarah dan kemudian berbicara dengan berani. Pukul aja saya, pukul aku, bunuh aku. Jadi berpikir, ini apa? Kok sampai orang sebegini beraninya dan siap berkorban, bahkan siap mati, siap dibunuh. Maka kemudian dia mengatakan, coba aku lihat kertasnya. Jadi sedang memegang lembaran kertas isi ayat Quran. Ya, Fatimah sebenarnya sangat berharap, karena mungkin pernah juga mendengar doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya, Fatimah ingin sekali abangnya ini masuk Islam. Tapi dia mengatakan, kamu tidak boleh menyentuh kertas ini sebelum engkau berwudu. Akhirnya ikut diajari caranya berwudu, bersuci. Setelah berwudu baru boleh dipegang kertasnya itu. Ternyata kertas itu berisikan surat Toha, surat ke-20 dalam Al-Quran. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ya, kami tidak menurunkan Quran ini kepadamu Muhammad agar kamu menjadi susah. Langsung perasaan Umar bin Khattab, kok pas banget. Memang benar Rasulullah menjadi sedih, menjadi susah, menjadi berat karena dia mendapatkan Quran, lalu kehidupan menjadi susah karena banyak orang yang memusuhinya. Illa tazkiratan liman yakhsha. Quran ini adalah peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzila mimman khalaqal arda was samawatil ula, yaitu diturunkan dari Allah. Quran ini diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang bersemayam di atas arsy, tempat Allah bersemayam di singgasananya, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Kepunyaannya lah, kepunyaan Allah, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi dan semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan suaramu, ucapanmu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan, mengetahui hal yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Ayat ini indah sekali. Indah sekali semua tentang Allah.
dan semua tentang bagaimana beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mendengar hal itu semua, hati Umar bin Khattab tersentuh. Maka kemudian dia mengatakan, ayat-ayat ini sangat indah. Ayat-ayat ini sangat mulia. Seperti itu. Terkagum-kagum Umar bin Khattab. Maka tanpa pikir panjang Fatimah mengajak, bersyahadatlah kakakku Umar. Maka beliau segera bersyahadat, dituntun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana tempat Nabi Muhammad berada. Adiknya karena yakin kakaknya sudah bersyahadat dan memang pasti ingin menemui Rasulullah karena ingin mengukuhkan imannya, diberitahu. Berjalanlah Umar bin Khattab masih dengan pedangnya, tapi pedangnya masih di bawah. Sehingga begitu sampai di sana, wah, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq, semua berjaga-jaga. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib belum lama masuk Islam. Ada apa ini Umar? Karena Umar ini adalah tokoh musyrikin Quraisy yang terkenal. Ada apa dia mencari Rasulullah? Semua berjaga-jaga, takut bahwa Umar akan melukai Rasulullah. Maka tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau menarik gamis Umar. Ya Umar, aku sudah berdoa kepada Allah agar Allah memuliakan Islam dengan engkau masuk Islam. Apa yang engkau akan lakukan sekarang ya Umar? Seperti itu. Jadi Rasulullah malah marah dan menarik. Dan ternyata Umar mengatakan langsung, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul mengatakan, aku sudah berdoa, aku berharap kepada Allah agar Allah memberimu hidayah dan kau bersyahadat. Ternyata Umar mengatakan, untuk ini aku menemuimu ya Rasulullah, aku bersyahadat. Beliau bersyahadat, semua takbir, Allahu Akbar. Coba semua, coba, Allahu Akbar. Semua bergemuruh takbir. Kenapa semua bergemuruh takbir? Masuk Islamnya Umar bin Khattab sangat mereka nanti-nantikan. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, tokoh yang sangat disegani, yang sangat ditakuti, tokoh yang sangat hebat, yang sangat membela orang yang lemah, yang adil, yang tegas. Maka yang masuk Islam pun berbondong-bondong. Banyak sekali yang tadinya mau masuk Islam takut, tapi begitu dengar Umar bin Khattab masuk Islam, ada pembela kita masuk Islam, bersyahadat seperti itu, banyak. Ya, bahkan kemudian ketika Rasulullah berdakwah diam-diam, sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, bukankah yang kau sampaikan ini adalah kebenaran? Ya, ini adalah kebenaran. Kalau begitu, kenapa kita harus bersembunyi dalam berdakwah, bersembunyi dalam menyampaikan risalah Islam ini? Sejak saat itu, sejak masuk Islam yang Umar bin Khattab, Rasulullah berani untuk berdakwah secara terang-terangan karena ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan ada Umar bin Khattab. Hebat ya, pahlawan Islam masuk. Ya, Umar bin Khattab menjadi pahlawan di masa, makanya Rasulullah mengatakan khairuhum ya fil jahiliyah khairuhum fil Islam. Siapa orang yang hebat-hebat di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, dia juga ternyata menjadi orang yang hebat di masa dia memeluk Islam. Luar biasa ya. Siapa yang kagum dengan Umar bin Khattab? Allahu Akbar. Teman-teman semua, selesai kisah kita kali ini ya. Hebat ya masuk Islam Umar bin Khattab. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk menjadi orang yang gagah berani membela Islam. Sampai berjumpa lagi teman-teman di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.